Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa di tengah malam bikin hati penuh dengan ketenangan. Semoga yang tadi jawab salam hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri, dewan hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati dan Allah muliakan, amin. Serta saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, semoga Allah rahmati, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengen nikah sama Ustadz Hendra karena akhlaknya yang tawadu. Perkenalkan saya Jahra, cewek manis semanis madu. Insya Allah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tema peran generasi muda di era Society 5.0. Hadirin yang dirahmati Allah, peran generasi muda di era Society 5.0, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Karanganyar Jawa Tengah, Kiai Haji Paujan Surato mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menjadi peran pemuda. Yang pertama, al-wayu ad-din, adanya kesadaran dalam beragama. Yang kedua, al-wayu al-watani, adanya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, al-wayu al-ittima, adanya kesadaran dalam bermasyarakat. Maka kunci yang pertama dari 2 kunci peran pemuda di era Society 5.0 adalah jadilah generasi muda yang berilmu. Mengapa harus dengan ilmu? Syekh Al-Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahu bil ilmi wattuqa idza lam yakuna li tibaro li dzatihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda hanya dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna la tibaro li dzatihi. Jika tidak ada keduanya, maka tunggulah kehancuran di dalamnya. Karena dengan ilmu, hadirin, generasi muda dapat menjadi kaum intelektual. Dengan ilmu, generasi muda dapat menjadi generasi yang handal, generasi yang bermoral, dan generasi yang spesial. Terlebih, orang-orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 juz 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Hadirin, Syekh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari jilid 24 halaman 807 mengatakan bahwa yang dimaksud yarfa'illahu alladzina amanu minkum adalah Allah akan mengangkat derajat orang beriman yang berilmu dengan catatan ilmu itu diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, ngopi bareng sama Ustadz Zia sambil bahas diskusi ilmu nahwu. Mas Ba, kalau ingin hidup bahagia, maka jangan bosan menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, kunci yang kedua dari peran pemuda di era Society 5.0 adalah jadilah generasi muda yang toleran, menerima segala perbedaan dan keberagaman tanpa paksaan, sehingga negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keselamatan. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita tentang toleransi dan keberagaman. Mana buktinya? Adanya piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah.
Adanya keberagaman artinya kita harus bersikap toleran, sebagaimana dikatakan dalam hadis an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, beliau berkata, qila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul adiyani ahabbu ilallah, agama manakah yang paling dimuliakan oleh Allah? Qala, beliau menjawab, al-hanafiyutus samhah, agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Imam Ahmad, terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal, disahihkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari karangan As-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh sebab itu, hari Minggu ke Mbak Riri, hari Senin ke rumah Mbak Sisi, mari kita hidup berseri dengan mengedepankan toleransi. Sehingga hadirin, dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulannya bahwa peran pemuda di era Society 5.0 menjadi tombak garda terdepan dalam membangun perbedaan bangsa dan agama, menjadi generasi yang teladan dan jangan menjadi generasi yang membawa kehancuran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Hidup yang tenang, tertanam rasa cinta di dalam hati. UIN Wali Songo Semarang memanglah inspirasi dai masa kini. Sinobita orangnya asik, salam cinta dari kota Tasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.